Assalamualaikum. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang konsep dasar manajemen bisnis. Di kelompok 1 beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Muhammad Dani Ziban dengan NIM 2103010075, dan yang kedua ada saya sendiri dengan NIM 2103010082, dan yang ketiga ada Angga Saputro dengan NIM 2103010085, dan yang keempat ada Nurul Makfiro dengan NIM 2103010097, dan yang terakhir ada Abdul Kholik dengan NIM 2103011101. Di presentasi kali ini, kelompok kita membagi konsep dasar manajemen bisnis menjadi 7 subbab. Yang pertama ada pengertian manajemen bisnis, dan yang kedua fungsi dari manajemen bisnis, dan yang ketiga komponen manajemen bisnis, yang keempat perencanaan menjalankan manajemen bisnis, yang kelima ada peran manajemen bisnis dalam organisasi, dan yang keenam pengertian dari manajemen fungsional dan manajemen operasional, dan yang terakhir ada fungsi manajemen operasional. Oke, lanjut. Yang pertama, pengertian manajemen bisnis. Apa sih manajemen bisnis itu? Manajemen bisnis merupakan kegiatan merencanakan, mengerjakan, dan mengawasi suatu bisnis atau usaha. Tujuan dari aktivitas tersebut adalah agar tujuan usaha yang telah disusun sejak awal bisa tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Tujuan dari adanya aktivitas tersebut adalah agar tujuan bisnis atau usaha yang telah direncanakan sejak awal bisa terjalan sesuai dengan yang direncanakan. Manajemen bisnis juga bisa diartikan segala usaha yang dilakukan dengan rencana semata-mata untuk mencapai suatu target penjualan. Kenapa sih harus nerapin manajemen bisnis di suatu usaha? Ya, untuk menghindari segala resiko yang akan terjadi ke depannya, seperti kurangnya kontrol terhadap inventaris. Karena biasanya di saat kita sibuk menjalankan suatu usaha, kita lalai mengontrol inventaris yang kita punya. Itu akan menjadi bom waktu untuk usaha kita sendiri. Memang sih, kalau kita nerapin manajemen bisnis itu sedikit ribet dan perlu nyisihin waktu khusus. Tapi dampaknya untuk bisnis kalian bakal lebih teratur dan kalian sebagai pemilik usaha lebih tenang menjalankan usaha tersebut. Dari pengertian yang saya baca, dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya proses manajemen, tidak mungkin keuntungan penjualan bisa didapatkan. Manajemen pada dasarnya adalah usaha mengalokasikan segala kebutuhan secara menyeluruh untuk berbagai hal, dari perencanaan, kontrol, action, dan evaluasi. Di dalam keempat aktivitas inilah jalur progresivitas bisnis bisa ditentukan bergerak cepat atau melambat. Selanjutnya, pindah ke subbab kedua, yaitu fungsi manajemen bisnis, yang akan dibacakan oleh Angga Saputra. 2. Fungsi manajemen bisnis. Fungsi manajemen bisnis ada 5. 1. Planning. Sebelum membangun sebuah usaha, tentunya dibutuhkan perencanaan usaha, seperti pemasaran. Tujuan dari pemasaran adalah bagaimana caranya supaya produk bisa diterima secara global dan keseluruhan oleh konsumen, dan supaya bisa menyebarluaskan produk tersebut. Promosi produk. Tujuan dari promosi produk adalah untuk membuat suatu produk bisa lebih dikenal luas
oleh masyarakat dan konsumen. Contohnya seperti pengiklanan dan sponsor. Lalu selanjutnya yaitu produk yang dijual. Adalah produk yang dijual perusahaan kepada masyarakat atau konsumen. Dan perusahaan berusaha untuk memberikan produk dengan kualitas yang terbaik. Lalu tujuan pembukuan uang. Tujuan dari pembukuan uang adalah supaya dari pihak perusahaan bisa tahu dana yang dikeluarkan dan dana yang masuk. Contohnya seperti dana yang keluar dari perusahaan untuk membeli bahan-bahan untuk produk tersebut. Dengan sesuai atau tidak. Jadi tugas dari controlling adalah melihat dan mengawasi sistem kerja apakah berjalan sesuai dengan aturan atau sistem atau belum. Jika belum, tugas dari controlling adalah membenarkan sesuai dengan aturan dan sistem. Sekian dari saya. Selanjutnya adalah nomor 3 komponen manajemen bisnis yang akan dibacakan oleh saudari Vira. Komponen manajemen bisnis di antaranya yaitu yang pertama, ada manajemen keuangan. Manajemen ini biasanya mengatur tentang aturan anggaran di dalam sebuah perusahaan dan diharapkan uang yang dikeluarkan digunakan dengan efektif serta efisien. Tujuan utama manajemen ini adalah sirkulasi keuangan diharapkan dikelola dengan baik, yaitu sesuai dengan langkah-langkah seperti perencanaan,
penganggaran, pemeriksaan, bahkan penyimpanan dana sehingga perusahaan tetap dapat berjalan dengan baik dan tidak mengalami masalah keuangan yang bisa berakibat fatal, seperti contoh kebangkrutan bisnis tersebut. Yang kedua, ada manajemen marketing. Manajemen ini berhubungan dengan perencanaan, penentuan target, hasil serta evaluasi dari pencapaiannya. Tujuan dari manajemen marketing ini salah satunya yaitu meningkatkan penjualan dan dikenalnya produk di pasar atau yang biasa kita sebut branding. Seperti yang kita tahu, strategi pemasaran atau marketing mencakup 4 hal yang sangat penting yang sering disebut 4P, yaitu produk yang artinya adalah produk, price yang artinya adalah harga, place dan artinya lokasi, dan promotion yang artinya promosi. Semua hal itu harus dibuat, dihitung, dan dianalisa secara detail sebelum sebuah produk diluncurkan atau dijual agar keberhasilan penjualan produk tersebut lebih tinggi. Yang ketiga yaitu ada manajemen produksi. Manajemen ini berkaitan dengan bagaimana sebuah proses produksi itu dapat berjalan dengan baik, sehingga akan mampu menghasilkan barang atau jasa yang lebih bermanfaat dan cocok untuk target market yang sudah ditentukan. Aspek-aspek dalam manajemen produksi ini meliputi perencanaan produksi, barang yang diproduksi, mutu barang, jumlah barang, bahan baku, dan juga pengendalian terhadap proses produksinya. Yang keempat ada manajemen distribusi. Manajemen distribusi ini merupakan usaha pengelolaan yang menyangkut ketersediaan dan penyaluran barang ke konsumen. Manajemen distribusi yang tidak terkelola dengan baik akan mengganggu kinerja manajemen pemasaran atau marketing. Manajemen ini mengatur dan memastikan penyaluran produk dilaksanakan dengan cepat dan berada dalam kondisi yang tidak cacat atau rusak. Yang terakhir ada manajemen sumber daya manusia. Manajemen ini mengatur segala sesuatu tentang pengaturan bidang kerja. Di antaranya menyangkut aspek ketersediaan karyawan, penilaian dari kinerja karyawan, dan termasuk di dalamnya penyediaan jenjang karir. Manajemen sumber daya manusia akan sangat membantu suatu perusahaan dalam menentukan standar-standar keterampilan, pengaturan upah karyawan, memberikan kejelasan terhadap hak dan kewajiban karyawan, bahkan pemilihan karyawan berprestasi yang bisa menjadi kunci perusahaan dalam menentukan tujuan perusahaan itu sendiri. Perencanaan menjalankan manajemen bisnis. Perencanaan dibutuhkan untuk membuat usaha Anda berjalan dengan lancar dan dapat mencapai target yang telah ditentukan. Tanpa perencanaan, bisnis Anda akan berjalan tanpa kontrol yang baik. Sebelum menjalankan sebuah manajemen di dalam bisnis, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, yaitu menentukan tujuan perusahaan dan target bisnisnya. Yang kedua, yaitu menyusun strategi untuk mencapai tujuan yang sudah ditargetkan. Yang ketiga, yaitu menentukan apa saja sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis tersebut. Dan yang terakhir yaitu menetapkan standar kerja untuk menentukan upaya dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Peran manajemen dalam berorganisasi. Manajemen pada dasarnya memiliki prinsip untuk mengatur kegiatan agar berjalan dengan baik dan mencapai tujuan secara optimal. Fungsi organisasi adalah proses yang ditempuh untuk menyusun atau membentuk suatu organisasi. Salah satu tugas penting organisasi adalah menciptakan hubungan yang harmonis dalam suatu kelompok yang terdiri dari berbagai macam individu dan berbagai macam kepentingan. Kesimpulannya yaitu manajemen yang bagus di organisasi bisa menyebabkan organisasi tersebut
akan tersusun secara baik dan berjalan secara optimal. Manajemen dikatakan penting dalam organisasi dikarenakan yaitu yang pertama, pekerjaan akan terasa berat jika dilakukan sendiri. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembagian pekerjaan dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya yang dilaksanakan oleh manajer. Yang kedua yaitu suatu organisasi akan berhasil jika memiliki daya guna. Yang ketiga yaitu manajemen yang baik akan dapat mengurangi pemborosan uang. Yang keempat yaitu manajemen yang baik dapat meningkatkan kinerja dari semua potensi yang dimiliki. Yang kelima yaitu manajemen yang baik akan selalu mengedepankan kerjasama, komunikasi yang konstruktif, keharmonisan, saling menghormati antara sesama dan menghargai sebagai tujuan yang dapat dioptimalkan. Berikut ini adalah peran-peran yang harus diperankan manajer. Jenis peran yang pertama yaitu peran interpersonal. Artinya yaitu hubungan antara manajer dengan orang yang ada di sekelilingnya. Peran interpersonal ini meliputi yang pertama pemimpin simbol, artinya sebagai simbol dalam acara-acara perusahaan. Yang kedua yaitu pemimpin, artinya adalah pemimpin yang memberi dukungan atau motivasi bagi para karyawan dan serta mengatasi permasalahan yang muncul. Yang ketiga yaitu penghubung, artinya yaitu yang menjadi penghubung dengan pihak internal maupun eksternal. Lalu jenis peran kedua yaitu peran informasi, artinya adalah peran dalam mengatur informasi yang dimiliki baik yang berasal dari dalam maupun luar organisasi. Peran informasi meliputi yaitu yang pertama pemantau, artinya adalah mengawasi, memantau, mengikuti, mengumpulkan dan merekam kejadian atau peristiwa yang terjadi baik didapatkan secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua yaitu penyebar, artinya adalah menyebar informasi yang didapat pada orang-orang dalam organisasi. Yang ketiga yaitu juru bicara, artinya adalah mewakili unit yang dipimpinnya kepada pihak luar. Jenis peran manajer ketiga yaitu peran pengambil keputusan, artinya adalah peran dalam membuat keputusan baik yang ditentukan sendiri maupun yang ditentukan dengan pihak lainnya. Peran pengambil keputusan ini meliputi yaitu kewirausahaan, artinya adalah membuat ide dan kreasi yang kreatif serta inovatif untuk meningkatkan kinerja unit kerja. Yang kedua yaitu penyelesai permasalahan, artinya adalah mencari jalan keluar dan solusi terbaik dari setiap persoalan yang timbul. Yang ketiga adalah mengalokasi sumber daya, artinya yaitu menentukan siapa yang menerima sumber daya serta besar sumber dayanya. Yang keempat adalah negosiator, artinya yaitu melakukan negosiasi dengan pihak dalam dan luar untuk kepentingan unit kerja atau perusahaan. 6. Pengertian manajemen fungsional dan manajemen operasional. Pengertian manajemen fungsional dan manajemen operasional. 1. Manajemen fungsional adalah aktivitas dari manajer media untuk dapat mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Manajemen fungsional juga bisa disebut sebagai bentuk kontribusi dalam suatu departemen dapat bertahan pada tingkatan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 2. Manajemen operasional adalah sebagai bentuk pengelolaan menyeluruh dan optimal pada aspek tenaga kerja, barang-barang, mesin, peralatan, dan bahan mentah atau faktor produksi lain
yang bisa dijadikan produk barang dan jasa yang lazim diperdagangkan. 7. Fungsi manajemen operasional. Fungsi manajemen operasional dibagi menjadi 4. 1. Sebagai perencanaan. Tahap ini meliputi semua kegiatan yang diawali dari penentuan barang atau jasa yang akan diproduksi hingga jadwal untuk pemasaran produk. 2. Pengorganisasian. Tahap ini membentuk struktur individu, grup atau divisi dalam sebuah subsistem operasional demi meraih tujuan perusahaan. 3. Penelaahan. Tahap ini meliputi semua kegiatan untuk memperoleh keterangan tentang setiap kegiatan yang dikerjakan dalam kegiatan operasi dan produksi. 4. Pengawasan. Fungsi pengawasan mencakup semua aktivitas yang bertujuan mengarahkan dan menjamin agar berbagai kegiatan yang telah dan tengah dikerjakan sesuai dengan perencanaan. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata saat mempresentasikan hasil kerja kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.